Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Aisyahra. Pada video kali ini saya akan membahas tanggung jawab hukum akuntan publik dan kesenjangan ekspektasi dalam audit. Kita akan membahas berbagai konsep penting seperti kesenjangan ekspektasi, tanggung jawab hukum auditor kepada klien dan pihak ketiga, perbedaan audit di pasar modal dan pasar sekunder, serta bagaimana profesi akuntan publik mengelola risiko hukum. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kesenjangan ekspektasi. Kesenjangan ekspektasi adalah perbedaan antara apa yang publik harapkan dari auditor dengan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor menurut standar profesional. Misalnya, publik sering menganggap bahwa opini wajar tanpa pengecualian berarti perusahaan pasti sehat dan bebas dari masalah. Padahal opini audit hanya menyatakan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, bukan menjamin keberlangsungan bisnis. Dalam kasus PT Tambang Makmur Tbk, investor menuntut auditor karena perusahaan rugi besar tak lama setelah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun, kerugian itu disebabkan oleh faktor eksternal dan bukan kegagalan audit. Jadi, tuntutan itu muncul karena kesenjangan ekspektasi, bukan karena kesalahan auditor. Selanjutnya ada tingkatan kelalaian dan penipuan. Ada 4 tingkatan pelanggaran yang bisa dilakukan auditor. Yang pertama, kelalaian biasa atau ordinary negligence. Kurangnya hati-hati tapi masih dalam konteks kesalahan wajar. Yang kedua, ada kelalaian berat atau gross negligence, yaitu pengabaian ekstrim terhadap kewajiban profesional. Yang ketiga, ada penipuan konstruktif, yaitu constructive fraud, adalah kelalaian parah meskipun tanpa niat menipu. Yang terakhir, ada penipuan atau fraud, ada unsur niat untuk menipu atau menyembunyikan kebenaran. Dalam kasus auditor yang tidak melakukan konfirmasi piutang material dan hanya mengandalkan ucapan manajemen, tindakannya termasuk constructive fraud atau gross negligence, karena auditor sadar telah melanggar audit tapi tidak berniat menipu. Perbedaan antara kelalaian biasa dan berat penting karena untuk menentukan siapa saja yang bisa menuntut auditor. Jika hanya kelalaian biasa, biasanya hanya klien yang bisa menuntut. Namun, jika kelalaiannya sangat besar, pihak ketiga pun bisa menuntut dan bahkan bisa berujung ganti rugi besar. Lalu ada tanggung jawab kepada klien. Dalam hubungan antara auditor dan klien, dasar hukumnya adalah kontrak atau surat perikatan. Contohnya pada kasus KAP Handal dan rekan yang gagal mendeteksi skimming kas di PT Manufaktur Persesi. Auditor dapat menggunakan 2 pembelaan utama, yaitu yang pertama, surat perikatan yang menyatakan audit dirancang hanya untuk mendeteksi salah saji material, bukan semua jenis kecurangan. Yang kedua, auditor sudah memperingatkan manajemennya tentang kelemahan pengendalian internal, tapi manajemennya mengabaikan. Dari sisi hukum, ini disebut one prestasi dan pembelaan kelalaian kontributif. Jika auditor dapat membuktikan bahwa prosedur audit sudah sesuai dengan SPAP dan kesalahannya berasal dari manajemen, maka tanggung jawabnya bisa berkurang. Selanjutnya, tanggung jawab kepada pihak ketiga. Ada 3 doktrin penting dalam common law tentang tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga. Yang pertama ada ultramarines atau privity, yaitu auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang memiliki hubungan langsung atau disebut secara eksplisit. Yang kedua ada ascertainment of torts. Auditor bertanggung jawab pada kelompok pengguna laporan yang diketahui akan mengandalkan laporan itu. Yang ketiga ada forcible users.
yaitu pendekatan paling luas di mana auditor bisa bertanggung jawab kepada siapapun yang secara wajar akan menggunakan laporan keuangan. Nah, dalam kasus KAP Tulus yang laporannya digunakan oleh sindikasi perbankan, hasil tuntutan bisa berbeda tergantung doktrin mana yang dipakai. Lalu, doktrin Reassertment of Tort dianggap paling adil karena menyeimbangkan perlindungan publik dan batas kewajiban auditor. Lalu ada tanggung jawab di pasar modal. Dalam konteks IPO atau penawaran umum perdana, tanggung jawab auditor lebih berat. Menurut Securities Act of 1933, investor tidak perlu membuktikan bahwa auditor lalai. Cukup menunjukkan bahwa prospektus pendukung salah satu material, yang artinya beban pembuktian justru ada pada auditor, yang harus membuktikan bahwa mereka sudah melakukan due diligence dengan benar. Sedangkan pada audit reguler, beban pembuktian ada pada pihak penggugat yang harus menunjukkan adanya kelalaian profesional. Selanjutnya, pasar sekunder dan konsep center. Di pasar sekunder, tanggung jawab auditor diatur oleh Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10b-5. Kasus Hochfelder v. Ersson dan Ersson 1976 menjadi penting karena Mahkamah Agung menegaskan bahwa kelalaian saja tidak cukup untuk menuntut auditor di pasar sekunder. Harus ada bukti kesengajaan atau setidaknya tindakan reckless. Lalu, tanggung jawab pidana auditor. Dalam ranah pidana, auditor dapat dijerat jika melakukan tindakan seperti obstruction of justice atau penghancuran dokumen audit. Tindakan penghancuran dokumen audit termasuk tindakan pidana serius karena menunjukkan niat untuk menghalangi proses hukum. Bahkan jika audit awalnya tidak bersalah, penghancuran dokumen bisa dijerat sebagai kejahatan dengan hukuman yang sangat berat. Lalu, respon profesi dan regulator. Untuk mengurangi risiko litigasi, organisasi seperti IAPI, OJK, dan PPPK memiliki peran penting. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Meningkatkan standar profesional dan pengawasan mutu. Yang kedua, melakukan peer review dan rotasi partner audit. Yang ketiga, ada mengedukasi publik agar memahami batas tanggung jawab auditor. Yang terakhir, ada menyediakan asuransi profesi dan sistem disiplin etika yang kuat. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kredibilitas profesi akuntan publik sekaligus melindungi kepentingan publik. Yang terakhir, 4 pilar pencegahan liabilitas. KAP dapat menerapkan 4 pilar utama untuk meminimalkan risiko hukum. Contohnya, yang pertama, manajemen penerimaan klien yang menilai integritas dan risiko calon klien sebelum menerima perikatan. Yang kedua, pengendalian mutu perikatan yang menerapkan manual audit, review independen, dan dokumentasi lengkap. Yang ketiga, kompetensi dan etika sumber daya manusia, yaitu pelatihan berkelanjutan, rotasi partner, dan sistem whistleblowing. Yang keempat, governance dan assurance, yaitu tata kelola yang kuat, asuransi profesi, serta protokol tangkap krisis hukum. Sebagai kesimpulan, tanggung jawab hukum akuntan publik merupakan keseimbangan antara akuntabilitas terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap profesi itu sendiri. Auditor dituntut untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, serta kepatuhan terhadap standar audit agar hasil pemeriksaannya dapat dipercaya. Komunikasi yang transparan kepada publik juga menjadi kunci untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempersempit kesenjangan ekspektasi. Dengan menjalankan
berperan secara profesional dan etis, auditor tidak hanya menjaga reputasi pribadi dan KAP-nya, tetapi juga berkontribusi terhadap kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.